Puji Tuhan saudara, Shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Di dalam program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali kami berkumpul bersama. Kembali kami rindu firman-Mu memberkati kami. Biarlah ya Tuhan firman-Mu menguatkan, meneguhkan setiap anak-anak-Mu. Berkati kami semua melalui firman Tuhan. Setiap hati yang lemah diteguhkan, yang susah dihiburkan. Bapa yang baik, berfirmanlah, terangi hati kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengurapi hamba dan mengurapi setiap anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, masih dalam seri doa yang bagaimana, doa yang dijawab oleh Tuhan. Saudara, kita akan terus belajar bagaimana supaya doa-doa kita sampai di hadirat Allah, dan bagaimana supaya doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Allah. Kita sudah banyak belajar bahwa Allah itu berkuasa, Allah itu peduli, dan kita sudah belajar bagaimana seharusnya kita berdoa. Dan di dalam video ini kita akan terus belajar saudara. Di dalam video ini saya rindu kita belajar tentang doa kesepakatan. Bahwa doa yang besar kuasanya itu adalah doa yang dinaikkan dengan kesepakatan. Doa yang dinaikkan dengan bersatu hati di hadapan Tuhan. Itu adalah doa yang besar kuasanya. Itu adalah doa yang akan menyentuh sorga. Dan itu adalah doa yang akan menghadirkan kuasa Allah di tengah-tengah kita. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita bersama-sama bersepakat berdoa. Mungkin saudara punya pergumulan di tengah keluarga. Mari naikkan doa-doa saudara dengan sepakat di tengah keluarga saudara. Suami istri sepakat berdoa, memohon bersehati, memohon apa yang menjadi pergumulan di tengah-tengah keluarga. Orang tua dan anak bersepakat bersama, memohon bersama apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kerinduan di tengah-tengah keluarga. Karena doa yang dinaikkan dengan sepakat, doa yang dinaikkan dengan sehati adalah doa yang sangat besar kuasanya. Kita akan lihat dari dalam firman Tuhan saudara, prinsip-prinsip firman Tuhan tentang doa yang besar kuasanya, doa yang dinaikkan dengan kesepakatan. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita saat ini saudara adalah dari Matius pasal yang ke-18, mulai ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, secara objektif. Pastikan saat ini saudara benar-benar diberkati oleh pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara. Matius pasal 18, mulai ayat 18 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah
tengah mereka. Saudara, dalam konteks firman Tuhan ini, Yesus mengajarkan bagaimana mereka harus berdoa, bagaimana mereka harus sepakat, bagaimana mereka harus bersatu hati. Dalam perikop ini adalah perikop tentang menasihati sesama saudara, lalu kemudian diakhiri dengan doa kesepakatan bahwa mereka apakah sesama Kristen, sesama saudara, mereka harus punya kesehatian, dan kesehatian yang harus mereka miliki salah satunya adalah kesehatian dalam doa. Di ayat 19 dikatakan di sana, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Jadi di sini saudara, Yesus mengajarkan bahwa ada 2-3 orang, atau ada 2 atau lebih orang harus sepakat berdoa. Kita akan lihat apa yang akan terjadi jika ada orang-orang yang sepakat berdoa. Tetapi terlebih dahulu saya rindu kita lihat ke dalam diri kita, ke tengah keluarga kita, ke dalam kehidupan kita. Adakah kita menyadari pentingnya doa kesepakatan? Atau adakah waktu-waktu di mana kita bersepakat bersama-sama berseru, bersepakat bersama-sama berdoa? Karena doa yang dinaikkan dengan kesepakatan itu besar kuasanya, saudara. Adakah di tengah keluarga saudara, antara suami istri, saudara ada waktu untuk bersama-sama duduk bersepakat berdoa? Setiap hari saudara sisakan waktu saudara untuk bersama-sama saudara sepakat berdoa dan berseru kepada Tuhan. Adakah orang tua dan anak saudara punya waktu bersama-sama bersepakat berdoa, berseru bersama? Saudara, di tempat saya melayani ini, di Pasori, di tempat kami tinggal bersama, kami tinggal ada sekitar 13 orang. Dan saudara, kami yang 13 orang ini setiap hari jam 5 pagi kami sudah bangun bersama. Dan kemudian setiap hari jam 5 pagi kami sudah berlutut bersama di hadirat Tuhan. Di sana kami menyembah Tuhan, dan di sana kami mulai bersepakat berdoa. Berdoa untuk banyak hal, berdoa untuk pelayanan, berdoa buat jiwa-jiwa, berdoa buat pemerintahan, berdoa bagi saudara-saudara yang memohon doa di channel YouTube yang saya buat, berdoa buat pergumulan kami, berdoa buat kebutuhan kami. Setiap pagi kami naikkan doa kesepakatan, saudara. Dan dengar, saya melihat begitu banyak mujizat terjadi yang dikerjakan oleh Tuhan melalui doa-doa yang kami naikkan dalam kesepakatan di hadapan Tuhan. Salah satu contoh misalnya, saudara, bahwa pada saat Corona awal-awal, saudara, pada waktu itu ada kebingungan yang sangat besar, khususnya saya sebagai pemimpin, di mana pada waktu itu saudara, ada kebutuhan yang sangat besar. Saudara bisa bayangkan jika kami ada 13 orang di rumah ini, dan setiap hari saya harus mencukupkan segala kebutuhan, baik kebutuhan di dapur, baik segala kebutuhan di kompleks ini, saya harus menyediakan kebutuhan itu. Atas itu saudara, saya harus bergumul supaya Tuhan menyediakan, karena kami berharap dan hidup dari berkat-berkat Tuhan. Tidak ada gaji bulanan yang kami terima, tetapi ada Tuhan yang selalu memelihara melalui pelayanan, melalui jemaat-jemaat Tuhan dan sebagainya. Tetapi pada waktu itu ada satu kondisi yang sebenarnya begitu sulit, saudara. Kenapa saya katakan begitu sulit? Kenapa? Karena waktu itu kami harus semua berhenti beribadah. Tidak ada ibadah lagi, saudara. Sedangkan kebutuhan hidup kami itu adalah dari ibadah setiap minggunya. Itu yang harus dicukupkan untuk kebutuhan setiap hari. Sehingga pada waktu itu, saudara, ketika ibadah ditiadakan,
Dan saya juga yang sering ada undangan pelayanan keluar, dan dari sana juga Tuhan memberkati untuk menambahkan kebutuhan kami. Pada waktu itu semuanya terhenti, saudara. Bayangkan pada waktu itu semuanya terhenti. Bagaimana kami mencukupkan kebutuhan kami? Tetapi Allah yang dahsyat dan luar biasa itu, ketika kami menaikkan doa-doa kesepakatan, Allah menyatakan mujizatnya, Allah menyatakan keajaibannya. Salah satu contoh, saudara, bahwa ada orang yang mengantarkan sayur bergoni-goni, saudara. Itu salah satu contoh pemeliharaan Tuhan. Lalu kemudian ada salah satu contoh yang ajaib lagi, saudara. Beberapa tahun yang lalu, pada saat-saat waktu itu ada caleg, saudara, pemilihan legislatif. Waktu itu ada salah satu anggota DPR waktu itu yang anggota istrinya dan beberapa anggotanya datang ke gereja yang saya layani. Dan kemudian pada waktu itu mereka beribadah bersama, saudara. Dan kemudian di akhir ibadah mereka datang menjumpai saya dan kemudian menyerahkan amplop kepada saya. Pada waktu itu saya langsung bilang, saudara, karena saya sudah punya prinsip bahwa hal-hal yang demikian saya tidak akan pernah terima, dan kemudian berkali-kali itu terjadi dan saya tidak pernah terima. Jadi pada waktu itu saya berkata kepada ibu ini dan kepada rombongan ini bahwa saya tidak menerima ini. Nanti kalau saudara sudah berhasil, silahkan datang dan memberikan persembahan syukur. Lalu dia berkata, "Iya pendeta, tetapi ini tidak ada kaitannya dengan suami saya untuk ikut pemilihan." Lalu saya berkata, kalau tadinya ibu atau suami ibu tidak ikut untuk bertanding dalam pileg ini, maka mungkin ibu tidak akan datang. Jadi sekalipun ibu berkata tidak ada kaitannya, ini pasti ada kaitannya. Sehingga saya berkata, saya doakan, sungguh-sungguh saya akan doakan. Dan saya juga akan pelajari suami ibu, dan kalau sesuai dengan standar dan pikiran saya akan pilih. Dan saya juga jelaskan kepada jemaat bagaimana kalau saya sudah pelajari, dan kemungkinan mereka juga akan memilih kalau mereka memahaminya dengan benar. Sehingga waktu itu mereka pulang, saudara. Ya, memang awalnya seperti ada kekecewaan karena saya tidak menerima amplop itu. Dan amplop itu saya lihat, saudara, amplop itu agak tebal. Tetapi pada waktu itu mereka pulang, dan kemudian lama setelah itu, dan saya dengar-dengar akhirnya suaminya ini lolos. Dan kemudian setelah lolos tidak ada berita, lama sekali tidak ada berita. Tetapi 3 tahun kemudian, pada masa corona kemarin, mereka menelepon saya dan mereka berkata, "Pak Pendeta, masih ingat kami?" Saya berkata, "Ini siapa?" Lalu dia jelaskan. Lalu saya berkata, "Ya, saya ingat dulu ibu dan rombongan pernah datang ke gereja kami beribadah, lalu kemudian memberikan persembahan, tetapi waktu itu saya tolak." Lalu dia berkata, "Pendeta, belum pernah kami ketemu seperti pendeta." Itu pengakuan mereka, saudara. Dan mereka berkata bahwa Bapak sudah berhasil dan kami ingin memberikan ucapan syukur. Lalu mereka berkata, dan saya berkata, saudara, "Ya silakan, kalau sekarang silakan." Lalu kemudian akhirnya mereka datang membawa banyak beras, dan mereka membawa begitu banyak barang-barang yang lain, saudara, untuk kebutuhan pokok. Wow, itu sesuatu yang dahsyat. Dan tahukah saudara, itu terjadi 3 tahun kemudian, pas di waktu corona, pada saat kami sangat membutuhkan. Artinya apa? Allah kita itu Allah yang dahsyat, saudara. Ketika ada doa-doa kesepakatan yang dinaikkan oleh kita kepada Tuhan, maka Allah akan menjawab doa-doa kita. Ya tentu saja dibarengi dengan hidup benar. Ada begitu banyak gereja-gereja yang kadang-kadang apapun diterima, sekalipun hal-hal yang seperti tadi itu salah sebenarnya di hadapan Tuhan, diterima saja begitu saja. Tetapi saya punya prinsip, kalau itu hal yang tidak benar,
maka itu tidak akan saya terima. Tetapi saat saya punya prinsip seperti itu, maka di sanalah akhirnya Tuhan membela. Dan tahukah saudara, menurut informasi yang saya dengar, amplop yang dia bawa dulu 3 tahun yang lalu, dan kemudian amplop dan berkat-berkat yang dia bawa pada saat 3 tahun kemudian, itu jauh lebih besar yang pada akhirnya dia bawa pada 3 tahun kemudian itu, saudara. Artinya berkat yang saya terima akhirnya itu jauh lebih besar. Sekali lagi, ketika dinaikkan doa kesepakatan, ketika dinaikkan doa dalam kebenaran, maka Allah melakukan mujizat yang jauh lebih besar. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, naikkanlah doa-doa kesepakatan. Pagi hari, sediakan waktu bersama keluarga, duduk bersama, lalu kemudian berdoa. Pagi hari, suami istri, mari bersepakat berdoa bersama, bergandengan tangan berdoa bersama. Allah mendengar doa yang dinaikkan dengan kesepakatan. Orang tua dan anak gunakan waktu bersama-sama bersepakat berdoa. Sekali lagi, setiap hari kami bersama-sama bersepakat berdoa. 13 orang kami duduk bersama, kami berseru bersama, kami menangis bersama di kaki Tuhan, dan kami sudah melihat mujizat demi mujizat dikerjakan oleh Tuhan. Nah, kenapa saudara? Karena dikatakan di sini, di ayat 19 tadi dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Oke. Lalu kemudian ayat 20, sebab di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dengar saudara, kenapa doa yang dinaikkan dalam kesepakatan itu adalah doa yang berkuasa? Karena ketika kita ada 2-3 orang berkumpul dengan sepakat, Tuhan hadir di tengah kita, kata firman Tuhan. Dia hadir di tengah saudara dan dia mendengarkan seruan saudara. Ketika saudara suami istri sepakat bergandengan tangan berdoa, Tuhan hadir di sana, saudara. Tuhan hadir di sana dan dia dengar segala seruan saudara, dia peduli saudara, dan dia sanggup melakukan mujizat dalam hidup saudara. Itu sebabnya kalau saudara rindu kehadiran Allah nyata, naikkan doa-doa kesepakatan di hadapan Tuhan. Naikkan doa-doa dengan bersehati bersama anggota keluarga saudara, dengan rekan saudara, dengan saudara-saudara, sanak saudara yang lain, dengan siapapun itu, bahkan dengan sahabat-sahabat. Naikkan doa kesepakatan. Karena ketika saudara menaikkan doa-doa kesepakatan, Tuhan hadir di sana, saudara. Tuhan hadir di sana. Dia dengarkan doa-doa yang dinaikkan dalam kesepakatan. Saya teringat, saudara, satu kali ada seorang anak muda yang meminta doa kepada saya, saudara. Lalu kemudian pada waktu itu dia berkata, Pak Pendeta, saya mau melamar pekerjaan. Dan dia berkata, saya rindu Pak Pendeta mendukung saya dalam doa. Bahkan dia berkata, saya rindu untuk berpuasa. Dan akhirnya kami berpuasa bersama. Dan kemudian di jam doa dia datang. Lalu kemudian kami berdoa bersama. Saya tidak punya hubungan keluarga dengan anak ini. Hanya anak ini memang sebagai anak-anak muda atau youth gereja di gereja yang saya layani. Sehingga waktu itu kami berpuasa bersama. Kami bergandengan tangan bersama, kami berdoa bersama. Hadirat Allah begitu nyata hadir di sana. Kami merasakan kehadiran Allah. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Singkat cerita, apa yang dia rindukan akhirnya dia capai. Doa-doa yang kami naikkan itu akhirnya terwujud, saudara. Kenapa? Karena ketika kami naikkan doa kesepakatan, Allah hadir dan mendengar doa-doa dan seruan yang kami naikkan di hadapannya. Doa-doa yang dinaikkan dengan kesepakatan itu menghadirkan Allah di tengah kita, saudara. Kalau Allah hadir di tengah kita, adakah yang mustahil? Kalau Allah hadir di tengah kita, apakah yang tidak mungkin? Kalau Allah hadir di tengah kita, saudara, segala perkara bisa jadi.
Dan kalau saudara menaikkan doa kesepakatan di tengah keluarga saudara, maka Allah hadir di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya mulai saat ini saudara, mulai bersama-sama suami, istri, orang tua dan anak, sanak saudara, sahabat, orang-orang yang tinggal bersama dengan saudara, mari mulai naikkan doa-doa kesepakatan. Allah hadir di tengah-tengah doa yang dinaikkan dengan kesepakatan. Satu kali saudara, ada seorang ibu yang pada waktu itu dia ada di satu daerah di Amerika sana saudara, dan daerah itu begitu rusaknya pada waktu itu sehingga dia merasa bahwa dia harus berdoa bagi daerahnya. Dan kemudian apa yang terjadi saudara, pada waktu itu ada ibu yang lain, mereka sudah tua, mereka lansia, dan kemudian mereka akhirnya berdiskusi bersama dan kemudian akhirnya bersepakat bersama. Dan akhirnya mereka berdoa bersama, berseru bersama, mendoakan daerah mereka, mendoakan bangsa mereka. Dan menurut sejarah saudara, doa-doa mereka lah inilah yang akhirnya menjadi cikal bakal terjadinya kebangunan rohani di daerah mereka saudara. Dahsyat mujizat-mujizat terjadi. Padahal daerah itu daerah yang hancur, daerah yang berantakan, tetapi pada akhirnya melalui doa mereka Allah menyatakan kehadirannya di sana, dan akhirnya daerah itu pun diubahkan dan begitu banyak jiwa-jiwa pada akhirnya diselamatkan melalui diawali satu orang ibu dan kemudian dua orang ibu tua yang bersepakat bersama. Hari ini sekali lagi saya mau menegaskan kepada saudara, naikkanlah doa kesepakatan bersama-sama dengan orang-orang yang dekat dengan saudara. Doa yang dinaikkan dengan kesepakatan menghadirkan Allah. Ketika di tengah keluarga saudara, saudara menaikkan doa kesepakatan bersama anggota keluarga, maka doa-doa saudara menghadirkan Allah di tengah keluarga saudara. Maka Allah hadir di tengah keluarga saudara. Dia ada hadir bersama dengan saudara. Kalau saudara menaikkan doa-doa di tengah bisnis saudara, usaha pekerjaan saudara, saudara naikkan doa kesepakatan di sana bersama-sama dengan tim saudara, bersama-sama dengan orang-orang yang ada bersama saudara di sana. Ketika saudara menaikkan doa-doa kesepakatan, Tuhan hadir di bisnis saudara, Tuhan hadir dalam usaha pekerjaan saudara, dan kalau Dia hadir, Dia akan mengerjakan berkat-berkat dan mujizat di sana. Itu sebabnya sekali lagi saudara, naikkanlah doa-doa kesepakatan di hadirat Tuhan. Yang pertama, Tuhan hadir di tengah-tengah doa yang dinaikkan dalam kesepakatan. Lalu yang kedua saudara, ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Saudara, hal kedua yang ditegaskan di sini bahwa doa yang dinaikkan dalam kesepakatan, maka permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga, apapun permintaan mereka. Tentu saja ini tidak terlepas harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya apa saudara? Bahwa apapun doa-doa apapun yang dinaikkan dalam kesepakatan, itu akan dikerjakan oleh Tuhan, itu akan dilakukan oleh Tuhan. Artinya tidak ada yang mustahil saudara. Apapun itu Allah sanggup kerjakan ketika doa-doa itu dinaikkan dalam kesepakatan. Kalau hari ini saudara sedang berdoa menangis di hadapan Tuhan, berdoa untuk satu mujizat, berdoa untuk satu kesembuhan, berdoa untuk berkat-berkat, maka dengar saudara, Allah sanggup melakukan mujizat, Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Saya mengalami begitu banyak mujizat saudara ketika aku dan istriku bersama-sama kami bersepakat, bersama-sama kami bergandengan tangan berdoa. Maka begitu banyak kali mujizat-mujizat itu kami alami di dalam kehidupan kami. Salah satu contoh di video-video sebelumnya saudara, saya sudah pernah menyaksikan bagaimana satu kali saya bersama dengan jemaat
Jemaat ini pada waktu itu adalah panitia untuk untuk pembelian alat-alat musik, dan waktu itu dia tawarkan ketika kami mau beli alat musik setelah dana terkumpul, kami mau beli alat musik ke kota, dia tawarkan mobilnya untuk menjadi transport kami dengan gratis pada waktu itu. Sehingga kami sangat senang, kami berangkat 3 orang dan akhirnya dibawalah mobilnya saya ingat waktu itu Kijang Innova. Dan singkat cerita, ketika kami pergi ke kota, kami beli alat musik, singkat cerita mobil itu hilang. Saudara, cerita selanjutnya saudara bisa lihat di video-video sebelumnya. Mobil itu hilang, saudara, dan pada waktu itu ada situasi yang sangat sulit, sangat berat yang kami alami sebagai hamba Tuhan. Ada beberapa hal. Hal yang pertama, bagaimana kami mengganti mobil yang hilang ini. Hal kedua, bagaimana dengan jemaat ini? Apakah dia akan undur daripada Tuhan? Hal ketiga, bagaimana nanti di depan jemaat ketika orang dengar bahwa ketika melakukan pekerjaan Tuhan malah mobil hilang? Apakah itu tidak akan menurunkan iman jemaat, membuat jemaat bertanya di mana kuasa Tuhan? Dan pada waktu itu, saudara, kami tidak ada solusi apa-apa sehubungan dengan mobil yang hilang. Tidak mungkin kami ganti. Kami perintisan, saudara, jangankan untuk mengganti mobil, untuk memakan saja kami pas-pasan. Sehingga apa yang kami lakukan dalam situasi yang demikian, saudara, saya ingat yang kami lakukan bersama adalah setiap hari bersama dengan istri saya, kami bergandengan tangan dan kami menangis bersama, saudara. Seringkali tidak ada kata yang terucapkan, seringkali tidak ada suara yang terucap. Saya ingat sekali yang ada adalah kami menangis dan menangis. Bersama istri saya kami menangis dan menangis. Kami tidak tahu lagi berbuat apa. Kami tidak tahu lagi apa yang harus kami lakukan. Bahkan karena itu bukan hanya sebentar, saudara, hampir 1 tahun mobil itu tidak kembali, mobil itu tidak ditemukan, hampir 1 tahun. Jadi dalam situasi itu 1 tahun itu begitu beratnya beban itu, saudara. Begitu beratnya beban itu. Kami sering datang ke rumah jemaat ini, kami kuatkan mereka, kami doakan mereka, sehingga mereka tetap hadir beribadah, sekalipun kami bisa melihat beban mereka juga berat sekali dengan kondisi yang ada. Yang saya ingat, saudara, bersama dengan istri saya, kami menangis berdoa, kami bergandengan tangan, terkadang saya memeluk dia, karena beratnya situasi itu. Dia juga tertekan sekali dengan situasi itu. Dan kami berdoa bersama, kami bersepakat bersama, kami menangis bersama, kami menangis 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, kami terus berdoa. Kemudian akhirnya hampir 1 tahun doa kesepakatan itu untuk mobil ini yang hilang ini, untuk keluarga yang kehilangan mobil ini. Kami terus berdoa, kami terus menangis dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan terkadang. Tetapi yang kami tahu, Tuhan mengerti bahasa tetesan air mata kami, sehingga kami terus berdoa. Dan akhirnya, singkat cerita, saudara, mobil ini ditemukan. Artinya bukan mobilnya ditemukan, tetapi pencurinya ditemukan. Dan akhirnya, singkat cerita, mereka harus mengganti rugi semuanya, karena mobil ini sudah dicincang dan mobil ini tidak ada lagi. Tetapi mereka harus ganti rugi semuanya. Semuanya diganti rugi, saudara, karena dia tidak bisa mengelak lagi pada waktu itu, karena orang yang dia suruh untuk mencuri mobil ini akhirnya dia pecat. Dan kemudian kami dengar berita, akhirnya kami wawancarai orang yang dia pecat ini, yang dulu mengambil mobil ini. Pada awalnya tidak mau mengaku, tetapi pada akhirnya mengaku. Dan kami rekam, dan rekaman itu kami bawa kepada mafia ini, sehingga dia tidak bisa berkelit lagi, tidak bisa membantah lagi. Dan akhirnya dia berkata, saya minta maaf dan saya akan mengganti rugi semuanya. Dan semuanya diganti rugi, saudara.
Dahsyat Allah bekerja. Ketika ada doa yang dinaikkan dalam tangisan, ketika kami bersama-sama, istri saya kami bersama-sama berdoa, bersepakat, menangis bersama di kaki Tuhan, Allah mendengar doa-doa kami. Sekalipun memang tidak seketika, tetapi saudara, seberapa banyak mobil yang hilang, apalagi sudah dicincang, seberapa banyak yang bisa kembali lagi? Sangat jarang itu saudara, bahkan mungkin ratusan ribu saat banding satu. Tetapi itu terjadi bagi kami, semuanya kembali lagi. Dahsyat Allah bagi orang-orang yang berdoa bersepakat di hadapannya. Itu sebabnya hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, belajarlah untuk berdoa bersama. Mulai hari ini buat komitmen saudara dengan anggota keluarga saudara, apakah itu suami, istri, orang tua, dan anak-anak saudara, atau siapapun yang bisa saudara ajak untuk berdoa, bersepakat bersama. Naikkan doa-doa kesepakatan itu di hadapan Tuhan. Dan saudara akan melihat bahwa apapun juga, kata firman Tuhan, doa yang dinaikkan dengan kesepakatan, maka apapun juga doa-doa itu akan dikerjakan oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup dan Dia akan kerjakan. Dia akan wujudkan, nyatakan doa-doa yang saudara mohonkan di hadapan Tuhan, akan Tuhan kerjakan. Mulai hari ini saudara, belajarlah bersepakat berdoa. Belajarlah untuk bersama-sama berkomitmen berdoa. Maka saudara akan melihat mujizat Tuhan. Mungkin saudara ada pengalaman di mana saudara bersepakat berdoa dengan suami, istri, dengan orang tua dan anak. Ketika saudara bersama-sama bersepakat berdoa di hadapan Tuhan, akhirnya saudara melihat mujizat Allah terjadi. Akhirnya saudara melihat Allah mengerjakan mujizat dalam kehidupan saudara, mewujudkan apa yang saudara minta. Silakan disaksikan saudara, dengan siapa saudara berdoa, bersepakat, dan apa yang saudara doakan, dan bagaimana Tuhan menjawab doa saudara. Silakan saksikan untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain, supaya setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan renungan ini, mulai hari ini mereka mulai menjalankan doa kesepakatan bersama dengan keluarganya, bersama dengan orang-orang yang terdekat dengan dia. Biar semua anak-anak Tuhan mengalami mujizat Tuhan ketika menaikkan doa-doa dalam kesepakatan di hadapan Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir saudara, kalau dikatakan yang pertama bahwa kalau kita berdoa bersepakat Tuhan hadir di tengah kita. Yang kedua, kemudian Tuhan akan mewujudkan apa yang kita doakan. Yang ketiga saudara, di ayat 18 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Apa arti dari kalimat-kalimat firman Tuhan ini saudara? Bahwa apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Artinya apa saudara? Artinya bahwa kalau kita menaikkan doa-doa kesepakatan, maka apa yang kita doakan di dunia ini, kuasa sorga ikut bekerja. Maka kuasa sorga ikut campur tangan, kuasa ilahi ikut campur tangan. Itu yang mau ditegaskan di sini saudara, bahwa apa yang kamu ikat di dunia terikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di dunia terlepas di sorga. Artinya apa yang kamu kerjakan di dunia ini, kuasa ilahi, kuasa sorga ikut campur tangan di sana, ikut bekerja di sana, ikut menyatakan mujizat di sana. Wow, bukankah itu sesuatu yang sangat dahsyat saudara? Kalau kuasa ilahi bekerja di tengah-tengah kita ketika kita menaikkan doa kesepakatan, apakah yang mustahil? Kalau kuasa sorga ikut campur tangan, ikut bekerja di tengah kita saat kita menaikkan doa-doa kita, apakah yang mustahil? Tidak ada yang mustahil saudara. Dengar, sorga pun akan ikut bekerja, kuasa sorga pun akan ikut mengalir. Kedahsyatan sorga pun akan dinyatakan ketika ada anak-anak Tuhan menaikkan doa kesepakatan. Itu sebabnya saudara, sekali lagi naikkanlah doa kesepakatan. Maka
apapun yang terjadi dalam hidup saudara, itu sanggup diubahkan oleh Tuhan. Karena kuasa sorga pun ikut bekerja. Kuasa Tuhan, kuasa ilahi akan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan saudara. Apakah saudara rindu Allah ikut bekerja, kuasa sorga ikut bekerja? Maka naikkanlah doa kesepakatan. Tidak akan ada yang mustahil, saudara. Saudara akan melihat kuasa ilahi dinyatakan di tengah saudara. Saya melihat, saudara, bahwa tidak ada perkara yang mustahil. Hal yang paling mustahil sekalipun Allah sanggup wujudkan, Allah sanggup kerjakan. Ketika sorga ikut bekerja, artinya Tuhan ikut bekerja, Tuhan ikut campur tangan. Maka apa yang dikerjakan di bumi ini, yang dikerjakan melalui doa-doa di hadapan Tuhan, itu diwujudkan oleh Tuhan. Apakah saudara rindu apa yang saudara kerjakan di dunia ini? Sorga ikut bekerja, ikut campur tangan untuk membuat apa yang saudara kerjakan berhasil. Mungkin saudara sebagai pedagang, apakah saudara rindu dagang saudara berhasil ketika saudara menaikkan semuanya di hadapan Tuhan, lalu kemudian kuasa sorga ikut bekerja di sana? Apakah saudara rindu bisnis saudara berhasil? Saudara rindu keluarga saudara dipulihkan? Saudara rindu kesehatan saudara dipulihkan? Saudara rindu mujizat demi mujizat? Tidak ada yang mustahil, saudara. Allah sanggup melakukan mujizat itu dalam kehidupan saudara kalau kuasa sorga ikut bertindak. Bagaimana supaya kuasa sorga ikut bertindak? Naikkan doa-doa kesepakatan. Maka saudara akan menyaksikan betapa dahsyat Allah bekerja dalam kehidupan saudara. Saudara, saya rindu mendengar kesaksian-kesaksian dari saudara. Saya rindu melihat dan membaca kesaksian yang saudara tuliskan di dalam komentar video ini, saudara. Karena saudara mengalami doa-doa saudara yang saudara naikkan kepada Tuhan, doa itu dijawab oleh Tuhan. Karena saudara menaikkan doa-doa itu dalam kesepakatan bersama dengan anggota keluarga saudara. Itu sebabnya, saudara, mulai saat ini buat komitmen. Mari diskusi antara suami istri, diskusi. Mulai sekarang sediakan waktu untuk bersama-sama berdoa. Luangkan waktu untuk duduk bersama di hadirat Allah. Duduk bersama untuk berdoa, berseru kepada Tuhan. Orang tua dan anak mulai sekarang, setiap hari secara disiplin, sediakan waktu bersama untuk duduk bersama, untuk berdoa bersama. Dan kalau saudara mulai sekarang menaikkan doa-doa kesepakatan, saudara akan melihat bagaimana Allah menyatakan mujizatnya. Aku sudah alami, saudara. Bahkan mobil yang hilang dan sudah dicincang sekalipun, Allah bisa kembalikan, sekalipun dalam jangka waktu yang panjang, 1 tahun kemudian. Itu satu hal yang sangat mustahil terjadi, saudara. Tetapi itu bisa terjadi ketika saya dan istri saya bergandengan tangan menangis berdoa di hadapan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena sekali lagi di ayat 20 di sana dikatakan bahwa Allah hadir di tengah-tengah orang yang menaikkan doa kesepakatan. Kalau suami istri, orang tua dan anak di tengah keluarga bersepakat berdoa, saudara akan lihat Allah menyatakan kehadirannya di sana. Lalu kita juga sudah belajar bahwa doa yang dinaikkan dalam kesepakatan, maka apapun juga yang mereka minta, aku akan mengabulkannya, kata firman Tuhan. Bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa-doa yang dinaikkan dengan kesepakatan. Itu sebabnya buat komitmen dalam hidup saudara untuk menaikkan doa-doa kesepakatan di hadapan Tuhan. Lalu kemudian Tuhan juga berkata bahwa kalau doa kesepakatan itu dinaikkan di hadapan Tuhan, maka apa yang kau ikat di dunia ini melalui doa-doamu, apa yang kau lepaskan di dunia ini melalui doa-doamu, sorga pun ikut bekerja. Apa yang diikat di dunia ini terikat di sorga, apa yang terlepas di dunia ini terlepas di sorga. Artinya kuasa ilahi ikut bekerja di tengah kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini. Saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan sebelum saudara beristirahat. Dan saudara, saya rindu saat ini saudara ambil komitmen untuk menerapkan firman Tuhan supaya saudara menyaksikan kedahsyatan Allah dinyatakan dalam hidup saudara. Mulai saat ini berkomitmenlah bersama suami, istri, bersama dengan anak-anak, bersama dengan keluarga, bersama-sama dengan orang-orang terdekat saudara.
mulai naikkan doa-doa dalam kesepakatan di hadapan Tuhan, maka saudara akan menyaksikan bagaimana Allah menyatakan mujizatnya. Saya rindu janji-janji firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara, dan saya rindu nanti akan mendengar kesaksian-kesaksian saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati saudara. Terapkanlah firman Tuhan di dalam kehidupan saudara, supaya saudara melihat dan menyaksikan bagaimana Allah menyatakan kedahsyatannya dalam hidup saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya rindu berdoa kepada saudara. Mari ambil sikap berdoa. Mari kita datang kepada Tuhan untuk berdoa bagi firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Dan melalui renungan firman-Mu saat ini saya percaya setiap anak-anak-Mu ini merindukan jawaban doa di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu menaikkan doa kesepakatan dalam hidup mereka bersama keluarga mereka, bersama suami, istri, orang tua dan anak, sanak saudara, atau dengan orang-orang yang terdekat mereka. Ajar mereka menaikkan doa-doa kesepakatan di hadapan Tuhan. Karena firman-Mu berjanji bahwa orang-orang yang menaikkan doa kesepakatan akan mengalami Tuhan hadir dalam hidup mereka. Ketika saudara menaikkan doa-doa kesepakatan di tengah keluarga saudara, saudara akan melihat dan menyaksikan bagaimana Tuhan hadir di sana dan Tuhan melakukan mujizat di sana. Dan doa-doa yang dinaikkan dengan kesepakatan, maka firman Tuhan berkata, apa yang mereka meminta, maka aku akan mengerjakannya, maka aku akan mengabulkannya, kata firman Tuhan. Artinya apapun yang diminta dalam doa kesepakatan, saudara akan melihat Allah akan mewujudkannya dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ajar anak-anak-Mu menaikkan doa kesepakatan supaya mereka mengalami mujizat Allah yang dahsyat, yang paling mustahil pun Engkau kerjakan dalam hidup mereka. Dan ajar mereka juga ya Tuhan menaikkan doa kesepakatan, karena firman-Mu berkata bahwa ketika mereka menaikkan doa kesepakatan, apa yang mereka ikat di dunia terikat di sorga. Artinya kuasa sorga ikut bekerja. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak ini, ajar mereka bersepakat berdoa dalam kehidupan mereka bersama dengan orang-orang yang terdekat mereka, dan biarlah mereka mengalami mujizat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Sebentar lagi hamba berdoa buat anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba akan mendukung pergumulan-pergumulan mereka dalam doa. Ketika kami bersepakat berdoa, kami percaya kami akan melihat mujizat-mujizat Tuhan. Kami akan berdoa bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu yang kita inginkan, tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan.
Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan, angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan, mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan.
Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagimu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus.
Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan, oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan anak-anak-Mu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anak-Mu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam
nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tanganmu, nyatakan mujizatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anakmu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anakmu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anakmu akan bersaksi di luar sana. Anak-anakmu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anakmu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi. Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini.
Ajar hamba-hambamu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hambamu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan, untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.